welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman semua, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua di channel ini guys. Nah, teman-teman, semalam ada diskusi yang sangat seru ya antara Farhan dan Wahyu Ilahi. Mereka berdua membuktikan kitab mana yang teruji dan kitab mana yang halusinasi atau dongeng, teman-teman. Dalam diskusi itu, Bang Farhan tampaknya dia tergopoh-gopoh sehingga dia itu tidak jujur tentang fakta-fakta yang diungkapkan oleh Wahyu Ilahi. Nah, bagaimana teman-teman? Yuk kita simak jawaban daripada Pak Wahyu Ilahi terkait jawaban Farhan ya. Yuk kita sama-sama simak guys. Berikut videonya teman-teman ya. Kita sama-sama simak ya. Ya Bang Farhan, sejak tadi saya katakan semua terjawab di dalam Alkitab ya, tentang tumbuhan, sesuatu yang impossible juga di dalam penciptaan manusia. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan itu menyatakan kuasanya dulu, baru manusia akan meneliti, mengenali keesaan kekuasaan bahwa Tuhan itu ada melalui ilmu pengetahuan. Jelas tadi saya katakan Bang Farhan, ketika Anda menyebut kata Adam, Adam itu tertulis di kitab kami Bang, di dalam Kejadian 2. Ya, ketika Bang Farhan menyebut kata nama Adam, tunjukkan di kitab apa, tertulis di mana. Apakah nama Adam itu Anda mengutip dari kitab kami? Karena sebelum kitab Anda ada, Adam itu sudah menjadi kitab suci kami, Kejadian itu. Itu yang ingin saya minta. Jangan menyebutkan nama Adam pakai kata kitab orang lain, Bang Farhan. Ya, kalau Bang Farhan di kitabnya nggak ada, ngomong nggak ada. Oh Pak, Adam yang saya maksud itu saya ngambil dari kitabnya siapa atau dari literatur apa. Jadi kita enak jelas berbicara ini. Membuktikan bahwa kitab kita itu mana kitab yang tersusun rapi, yang bisa membuktikan dirinya sendiri tanpa harus pakai tafsir dan literatur yang lain. Itulah kitab suci yang bisa menjawab dirinya sendiri. Karena kitab suci itu adalah perkataan Tuhan, Tuhan menjawab sendiri. Ya, pikiran manusia tidak akan mampu. Oleh karena itu, Bang Farhan, tolong gentle lah, jujur. Tadi kan saya katakan, kalau ngomong tanpa ada data, sama aja ngomong orang gila, ngomong nggak pakai data. Kan begitu saya katakan. Saya sama. Bang Farhan katakan saya gila ketika saya ngomong Adam tidak bisa menampilkan ayatnya, data validnya, yang sudah teruji ribuan tahun sebelum kitab Anda ada. Tolong, ya, mari kita jujur dalam menyikapi ini. Kalau memang nggak ada, katakan nggak ada, supaya pemirsa teredukasi. Oh iya, ternyata kitabnya Pak Wahyu lebih lengkap daripada kitab saya. Saya juga akan mengatakan, oh kitabnya Bang Farhan akan lebih lengkap. Jadi gitu. Datanya harus kita tampilkan. Itulah diskusi yang pakai sains. Anda mengatakan harus menggunakan sains. Lah sains Anda itu mana? Gitu loh pertanyaannya. Jangan ngecek terus tentang langit dan bumi, bulan dan lain-lain, tapi datanya Anda tidak milik. Justru Anda menggunakan data orang lain. Mantap. Memalukan Bang Farhan dalam diskusi seperti Betul. ini. Betul Mari Pak kita Wahyu. edukasi masyarakat kita. Tunjukkan. Karena kata Adam itu tertulis di dalam kitab kami, di dalam Kejadian. Ya, kitab Musa, di dalam Kejadian 2. Sampai bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Dari mana? Tertulis. Nanti akan saya tanya. Kan begitu. Itulah berbicara sains, Bang. Jangan komparasi para ahli. Pikiran ahli itu terlalu kecil bagi saya. Saya menghormati sains. Saya sangat senang sains. Tetapi sains itu tidak bisa mengalahkan pikiran Tuhan. Maka tunjukkan dulu kebenaran kitab Anda, baru kita akan bicara sains. Kalau kitab Anda sudah tidak bisa menunjukkan, bagaimana mau bicara sains? Pasti ngecepres. Gitu loh. Ya, saya dari tadi menunjukkan dalil. Saya menghormati Bang Farhan. Saya gunakan dalil. Saya gunakan data. Saya berbicara tentang Adam, tentang penciptaan dari Kejadian 1 dan seterusnya sampai ayat 31. Berbicara manusia pertama, saya bertanggung jawab di dalam Kejadian 2. Dan sampai nanti manusia yang kedua diciptakan yaitu Hawa. Akan saya jelaskan.
Anda tadi sudah mengambil menggunakan kitab Anda menyebut kata Adam. Sebutkan itu adalah nama Adam itu ada di kitab kami. Kenapa harus ada di kitab Anda? Ini pertanyaannya. Nggak boleh dong kitab orang lain dicampuri. Katanya kalau mencampuri urusan ibadah atau kitab bersama menjadi bagian dari orang itu. Berarti Bang Farhan harus dibaptis nih, menyebut kata Adam. Ya. Hadisnya apa itu, Bu? Hadis atau apa itu? Yang menyerupai ibadah atau apa dengan orang lain itu? Saya lupa ya, catatan saya di mana tadi saya cari belum ketemu. Ya. Jelaskan Bang Farhan. Tolong jujur pada kami, kepada audiens. 30 detik Pak Wahyu. Ya. Tolong jujur Bang Farhan, Anda menyebut nama Adam itu harus tertulis di kitab Musa, namanya kitab Kejadian, Bereshit. Gitu ya. Sebutkan. Anda ngutip ini dari mana kata Adam itu? Apakah Adam itu lahir di tanah Arab? Sesuai surat Anda bahwa Tuhan Anda itu hanya dari Arab. Kisah 27 ayat 91. Ya, waktu silahkan, habis Pak Wahyu. Ketahuan bohong ya, Farhan ya. Oke, terima kasih. Saya prihatin dan sangat prihatin. Kalau ini diskusi ini digelar face to face di sebuah aula luas dengan beberapa rektor menjadi saksi, mungkin ini akan menjadi sebuah ironis ya. Karena bahwa yang saya tunjukkan jelas ada di dalam ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah 33, di 38 juga ada, 36 ada juga. Tapi dia mengatakan bahwa itu ada dari Taurat, dari ini, mentang-mentang lebih awal. Dan malah ditanyakan hal yang paling konyol yang saya tidak habis berpikir dengan kaum intelektual tidak akan pernah menanyakan hal itu. Ketika sebuah majalah Kompas menuliskan tentang nama Josh Walker Bush, terbitan Indonesia, apakah artinya Josh Walker Bush itu adalah lahir di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Saya prihatin Irfan Filah yang di channel Farhan Faruk, Perindu Surga Channel, benar-benar hal yang tidak saya sangka akan hadir dari pertanyaan dari abang saya, pemikiran saya. Pak Wahyu yang terhormat, saya akan terangkan. Jujur saya prihatin sekali ketika Bapak mengatakan bahwa Adam itu sudah ada di kitab kami. Anda lupa bahwa itu ada di kitab Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah gak saintifik lagi diskusi kita. Masuk ke ranah keimanan. Kalau masuk ke ranah keimanan, silahkan imani iman Anda, saya imani iman Anda. Pak Selesai. Farhan, mohon maaf kalau bisa Bapak langsung menunjukkan saja, nggak usah menyerang-menyerang seperti itu ya. Lebih baik tunjukkan saja. Saya sudah nggak usah framing, langsung tunjukkan ayatnya saja, Bang Farhan. Tadi saya sudah menunjukkan nama ya, Adam ya. Makanya ya, maksudnya saja, penciptaannya bagaimana gitu yang dikehendaki itu seperti itu. Tidak ada pertanyaan penciptaan Bapak, yang ada adalah nama Adam. Makanya saya mau korelasikan dan saya komparasikan dengan seumpama saya sebuah media di dalam Indonesia menulis kata Josh Walker Bush. Maaf ya, saya aduh, kok kayak gini ya ruangan selalu. Biarlah saya mengelaborasi apa yang saya argumentasikan, Pak. Jangan ikut campur. Saya tadi sudah bilang, apapun yang terjadi biarlah kami yang berdiskusi. Oke. Maksudnya kan awal mula ada tuh bagaimana ada di kitab saudara itu loh maksudnya. Bagaimana ada Adam. Kalau saya suruh menceritakan nama Adam dari mana, ya saya nggak tahu. Itu ada di Al-Quranul Karim kami. Logis nggak pertanyaan itu? Coba tanyakan. Nih, saya ajak untuk bertanya kepada seorang rektor yang punya intelektualitas tinggi. Masuk akal nggak intelektualitas nggak pertanyaan? Nama Adam nggak ada di Taurat loh. Harus di Al-Quran. Kok nggak bisa buktikan? Ibu kayaknya kok jadi. Ya, sebentar, Bang. Pak Wahyu, tolong saya kecewa dengan room ini, Pak Wahyu. Sebentar. Bapak, jangan kecewa lah. Di SDN tahu kan seperti apa ya, saat kita mau bernarasi seperti apapun, moderator dan timer apalagi ikut-ikut itu nggak fair. Menurut saya nggak fair sekali. Bang Farhan, stop. Ya, moderator juga tidak salah. Dia meluruskan mengguiding lagi di dalam pertanyaan saya. Ya, terus Anda jangan lebih lah rektor apa-apa. Pertanyaan saya kan sederhana, simpel. Ya, Bang. Sederhana, Bang.
Nanti berbicara Yahudi dan apa, kita bisa buktikan semua kok. Saya masih ada kitab sucinya kok. Saya punya aslinya kok, Bang. Kami itu adalah pengikut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Dan itu sudah terverifikasi mendunia, Bang. Oleh karena itu pertanyaan saya kan sederhana. Dari tadi kan saya Pak minta Wahyu, kejujuran. Bentar, Pak Bang Wahyu, Farhan. Nanti Abang ini waktu saya, dari Pak. tadi. Ini waktu Iya, saya. makanya kan ini supaya Oke, saya persilakan. Saya anggap Anda sebagai abang saya. Silakan. Ya, makanya saya nengahin ini, Pak. Mm-mm. Jadi dan moderator itu mengarahkan, Bang, pertanyaan Pak Wahyu ini. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan tidak. Kan sederhana. Sedari tadi kan saya minta jujur. Ya, itulah tugasnya moderator itu mengembalikan pertanyaan. Kan begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Silakan. saya lanjutkan dan mohon waktu diulangi dari 5 menit karena sudah terdistract dan Pak Wahyu sudah menjelaskan. Kasih, Moderator, Pak. Terima kasih 5 menit. Selamat. Saya kasih 5 Oke, menit terima lagi, kasih nggak Pak apa-apa. Selamat, Silakan. terima kasih Ya. Ibu. Ya, Oke. kalau Anda bertanya dari mana nama Adam ada di Al-Quran, harus dari mana? Saya tidak tahu karena itu ada firman Allah. Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Terus Anda tiba-tiba mengatakan berarti di Al-Quran nggak ada ya, nggak tahu ya. Childish menurut saya. Karena kalau saya ganti tanya, di dalam kitab Anda, siapa nama dari Bapak Maryam? Dari Maryam ada nggak di dalam Bible Anda? Childish menurut saya. Pertanyaan yang kekanak-kanakan. Artinya ketika Anda menanyakan nama Adam di dalam Al-Quran, saya jelas sudah menunjukkan di dalam Al-Baqarah ayat 33. Hai Adam. Saya bacakan tadi, Arabnya langsung saya bacakan. Di situ ada kata Adam. Dan tiba-tiba Pak Wahyu bertanya, dari mana itu Adam nama Adam disematkan? Saya bukan Allah. Ya, Pak ya, kami bukan umat yang sok tahu, melihat Tuhannya dengan mata. Ya, kayak ngintip aja. Jadi artinya ketika kalian menanyakan nama Adam dan saya buktikan dalam kitab suci saya, kan tadi sudah bilang, moderator dengan tadi di depan mengatakan, jangan bantah argumen dari Al-Quran. Jangan bantah dari ini. Silakan terangkan. Saya sudah menerangkan. Dan sekarang ditanya spesifik. Nama Adam dari mana? Al-Quran tahu dari mana? Loh, saya sekarang tanya. Adam itu Adam itu ada di perjanjian lama. Anda di perjanjian baru. Di Korintus ada nama Adam. Ya. Ambil dari mana? Dari kitab Yahudi juga kan? Aneh gitu loh menurut saya. Jadi saya nggak habis pikir ya dengan saya pikir topik ini sangat intelektual sebenarnya ya, sangat intelektual, Al-Qur'an, kitab suci dan sains. Tapi ketika ada pertanyaan secara anekdot, kalau menurut saya lucu ya, dengan mengatakan bahwa kamu Al-Qur'an itu ada kata Adam, harus dari mana kata Adam? Saya pikir diskusi kita kali ini kita akhiri Pak Wahyu Ilahi, kita cari topik yang lain. Mungkin topik ini terlalu berat untuk Bible, untuk membuktikan sains. Saya kira kita cari topik yang lain yang tentang keimanan, Pak. Karena ini topik yang sangat berat buat Bible. Sangat tergopoh-gopoh Bible membuktikan. Ya, tergopoh-gopoh membuktikan. Silakan dischedulekan waktu untuk topik yang lain. Ya, dan saya selalu bersedia untuk hadir di channel ini, di Room Kristen. Karena sudah nggak masuk akal, dalam dua diskusi intelektual yang akademis, ketika ada pertanyaan yang sudah tidak masuk akal, saya pikir waktunya untuk diakhiri. Terima kasih Pak Wahyu, silakan Anda waktunya. Oke. Silakan. Iya. Jadi Ya, waktu pas kita, kritis. Oke, sebelum kita- diakhiri masih Ya. kan Pak Wahyu punya waktu 5 menit ya. Ya. Jadi untuk Ya. closing Ya. dulu, silakan Pak Wahyu. Ya. ajar Pak Wahyu. Siap. Jadi begini Bang Farhan. Bang Farhan selalu mengatakan, mari kita diskusi secara intelektual, menunjukkan data dan fakta. Kan itu saya selalu terngiang-ngiang, saya menghormati. Oleh karena itu, ketika saya menyampaikan sebuah narasi, tentunya harus ada dasarnya. Itulah bukti intelektual. Itulah bukti kalau kita itu berpikir. Itulah bukti kalau kita itu manusia terdidik. Jadi kalau mengomong sesuatu tidak bisa menampilkan data, tidak menampilkan dalil yang pas, apakah Bang Farhan bisa dikatakan orang terdidik? Tadi sejak awal saya katakan, saya akan dikatakan gila kalau saya ngomong tidak ada dalilnya. Atau saya mengutip kitabnya orang lain. Oleh karena itu Bang Farhan, kalau berbicara tentang Yahudi dan seterusnya,
Anda bisa bertarung dengan saya sampai pagi pun akan saya layani. Oleh karena itu, sejak awal saya mengatakan, mari kita jujur dalam diskusi ini. Kalau memang ada, Pak, di dalam kitab saya nggak ada. Kitab saya menemukan itu. Nah, saya akan bacakan hadis ya dari kitab Anda sendiri ya. Mohon maaf ya Bang Farhan ya, karena memang ini penting saya harus sampaikan. Mengutip dari apa yang tertulis di kitab Anda. Hadis yang lazim disebut hadis tasabuh atau penyerupaan itu berbunyi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk kaum itu. Ya, bagi mereka pakaian dan seterusnya. Dalam kitab suci, dalam kitab penunjuk sebagai pedoman, lah Anda sudah sama dengan kami. Terus kami harus ngomong apa lagi? Kan begitu. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus dan dibaptis supaya Anda berbicara tentang Adam, Musa, dan seterusnya itu bebas, Bang Farhan. Jangan mengatakan saya childish, saya ini, saya itu, profesor. Profesormu suruh ke sinilah. Seorang intelektual itu berbicara harus menggunakan data. Tapi maka saya akan bacakan, ya. Apa itu arti ilmu pengetahuan? Secara umum, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang menyelidiki. Satu, Alkitab bisa diselidiki. Alkitab adalah dasar dari segala dasar ilmu pengetahuan. Untuk menyelidiki kebenaran itu. Meningkatkan, menemukan dengan tujuan memberi informasi yang benar. Pengertian yang benar kepada manusia. Objek yang ditemukan, diteliti sesuai sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Alkitab. Itulah ilmu pengetahuan. Anda mau berbicara sains lain, dengan dasar secara umum saja Anda sudah mental. Jangan berbicara tentang ilmu pengetahuan dengan saya. Dasar definisi saja Anda sudah nggak ngerti. Malu saya mengatakan menggunakan teori-teori Arab, tetapi dasarnya nggak ngerti. Datangan ya Bang Farhan, ajak ya yang lebih berqualified. Mari kita berbicara dengan data. Sejak awal kami menunjukkan data sesuai kebenaran kitab suci. Itu pentingnya Bang Farhan dalam diskusi ini. Masyarakat biar tahu. Kalau ada, katakan ada. Kalau enggak ada, katakan enggak ada. Sama seperti tadi saya katakan. Apakah ada teori Big Bang di Alkitab? Saya katakan tidak ada. Gentle saya mengatakan. Karena sudah tertulis lengkap di dalam Alkitab kita. Itu gentle Bang Farhan. Itulah diskusi ilmiah yang bertanggung jawab. Memiliki nilai etika. Lah Anda saya tanya gitu, saya tanya balik malah merengek-rengek ngatain orang childish. Alkitab tidak pernah tergopoh-gopoh. Sejak awal saya katakan, ilmu pengetahuan itu tidak sebanding pikiran Tuhan. Ilmu pengetahuan itu ranah manusia untuk meneliti apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dasar argumen saya jelas. Pengertian secara umum ilmu pengetahuan. Ini penting Bang Farhan. Nanti Anda saya kejar induk dari ilmu pengetahuan itu dari mana? Bisa kita jelaskan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Farhan ya. Kiranya diskusi ini sebentar Pak. Pak Farhan mau melanjutkan menunjukkan data otentik mana kitab suci yang memiliki data atau tidak selesai atau lanjut nih Bang Farhan. Anda mau menentukan topik silakan. Gini aja. Topik saya sini sudah tidak make sense lagi ya, tidak make sense lagi dengan dengan hari ini. Ya, karena nanti akan ditanya lagi. Kalau sudah saya jawab pun ditanya lagi. Itu dari mana? Nyontek. Itu kan intinya kan ada perkataan bahwa Al-Quran adalah nyontek. Itu kan dasar dari pemahaman kalian kan. Dan saya sangat prihatin dengan pernyataan model kayak gini. Saya sangat prihatin dengan pertanyaan seperti itu. Izinkan saya bicara dulu Pak Farhan. Izinkan saya dulu bicara ya. Iya, silakan Pak. Silakan. Ini tadi itu kan kita ingin tahu ya, para netizen ingin tahu yang dimaksud dari mana Adam itu. Maksudnya
asal mula Adam misalnya Tuhan itu menciptakan Adam bagaimana, seperti itu maksudnya. Namun oke lah, kita nggak usah diperpanjang lagi ya, karena saya rasa sampai di sini dulu ya, karena ini bukan siapa menang siapa kalah ya. Artinya kita membawa kitab masing-masing dan biarlah netizen yang menilai ya. Jadi kalau misalnya kitab Pak Farhan ya dimasukkan dengan teori Big Bang masuk, berarti ya silahkan ya, kita juga nggak akan membantah. Pun Pak Wahyu juga mengatakan Alkitab ya tentang penciptaan bukan teori Big Bang memang tidak ada. Dan juga tentang penciptaan manusia. Ya, itu jadi intinya dari penciptaan alam semesta sesuai dengan kitab masing-masing. Dan dikompilasi boleh. Tapi bukan berarti terus makanya Pak Wahyu katakan ya seperti tadi. Jadi ilmu pengetahuan itu berdasarkan daripada firman Tuhan. Nah, oke, jadi saya rasa terima kasih atas kehadiran Pak Farhan dan juga Pak Wahyu. Silakan saling bersalaman ya, istilahnya lewat udara. Ya, dan salam Bang Farhan. Mohon Terima maaf kasih ya. Pak Wahyu, saya masih menghormati Ya. Pak Wahyu sebagai abang saya ya. Ya, Masya Allah kita sama-sama. ketika saya sakit juga dibantu dan saya doakan Pak Wahyu dan keluarganya Pak Wahyu ya, dan saya tidak akan pernah diskusi bukan sebuah permusuhan, diskusi Ya. adalah sebuah tempat bagaimana kita bersilaturahmi secara intelektual. Terima kasih kepada Pak Wahyu, saya mohon pamit, dan kepada Pak Slamet terima kasih sudah cukup baik memoderatorin, dan Ibu Sehat Adi saya selalu, terima Bang kasih Farhan, juga. ya. Sama-sama, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian netizen dari R3 Batu. Juga saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita memang berbeda secara akidah, tetapi tetap kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Saya pamitan dulu semuanya. Ya, Selamat terima malam kasih. dan salam. Sama-sama, Salam. terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ya, shalom. silakan Sis Fatimah. Bu Fatimah mana masih hadir? Ya, Silakan. siap. Ya, Salam silakan. semuanya, salam. Mohon Ya. dievaluasi teman-teman ya. Ya. Mohon dievaluasi. Salam Ya, semua boleh. dulu. Kita sapa Ya, semua shalom. di sini ada Pak Ya, Ibu shalom. Sofiatul ya. Salam. Ya, shalom Bu Fatimah, Ya. Pak Slamet. Semua teman-teman yang ada di sini, saya rasa semuanya. Kaji diri, Pak Angel of Light, Pak Hari. Salam, selamat malam semuanya. Salam hadir. Ya, boleh silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi bagaimana tadi hasil diskusi. Kalau saya melihat sendiri justru Farhan banyak curhatnya ya, dan nggak nyambung apa yang didiskusikan. Nah, terserah mungkin teman-teman yang lain berpendapat seperti apa. Nah, saya tadi sebenarnya begini, ketika dia berdiskusi tidak nyambung, saya berusaha untuk meluruskan, tapi dia malah nggak suka. Ya sudah, silakan, nggak apa-apa. Yang penting netizen sudah bisa melihatnya. Silakan lanjut yang lain. Ya, saya mau kasih sedikit masukan, boleh? Atau teman-teman ada yang udah ngantri dulu? Silakan, yang mungkin tadi udah di atas. Ya, Bu Pak Sofi Arya. dulu nggak apa-apa, Bu. Bu Sofi dulu. Urutan nggak aja, apa-apa. mulai Lanjut dari aja. Bu Sofi, nanti terus Nanti saya Pak nanti. Lovina, Pak Kaji Diri atau Pak Angel. Silakan. Ya, thank you. Pak Slamet, yang kemarin yang pagi bersama Yesus itu saya kena copyright tuh, ada musiknya. Oh iya, mohon maaf. Jadi dihapus aja. Enggak, nggak apa-apa. Iya, Iya. makanya. Jadi kadang-kadang kena strike gitu loh, Pak. Karena Oh kita gitu nyanyi ya. kan, ya tapi makanya, Oke. tapi ada juga yang enggak Mohon juga maaf. gitu. Makanya ada juga yang kena strike. Jadi tempat saya juga supaya sama, tapi terus juga kita ya? bersihin gitu. Iya, memang oh caranya dipotong gitu. begitu ya videonya Iya, ya. betul. Ya, kita Aduh, ambil intinya. ya oke. Ya, Nah, ya makasih. mungkin nanti lain kali aku cuma ngasih tahu Pak Slamet. Jadi ya boleh-boleh saja teman-teman. Jadi begini, Al Hayat Indonesia adalah channel untuk semuanya, asal kita satu visi, bukan channel gosip ya. Jadi silakan Anda Amin. pakai. Makanya kalau Anda melihat boleh pakai semua, satu visi adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak Haleluya. ngegosipin orang, dan saya tidak akan Amin, menyentuh amin. hamba Tuhan yang diurapi siapapun itu. Ya, karena Al Ya. Hayat bukanlah Sekali channel lagi saya mohon maaf Bu gosip. Sofi ya, karena ada Gak apa-apa, musiknya. Pak. Saya makasih tahu, nanti dipikir saya Iya. hapus karena kita kena strike ya, kena Ya, copyright. makasih. Ya, jadi saya tetap mendukung semua teman-teman, silakan pakai Al Hayat. Jadi kalau nanti Sofiatul meninggal tiba-tiba, ini adalah warisan ya, saya wariskan untuk teman-teman semuanya. Ya, silakan. Ya. Panjang Yang umur, pertama, panjang umur. Amin. ya, amin. Yang pertama, saya tadi mau memberikan sedikit masukan untuk teman-teman. Kenapa Muslim itu selalu ngotot bahwa Quran ini adalah kitab sains? Ya, kalau kita bicara mengenai kitab sains, Anda nggak usah baca Alkitab, teman-teman. Anda baca saja buku-bukunya Stephen Hawking.
Ya, saya kan sudah pernah bilang, kalau Anda pengen buku biologi misalnya, Anda baca aja, beli buku biologi, buku sains. Nah, sekarang kalau saya mau tampilkan sebentar ya, saya mau bagi sharing. Apa sih tujuannya kita membaca kitab dan bisa membedakan kitab ini berasal dari Tuhan apa enggak? Kita lihat dulu 1 Petrus 1, saya sudah pernah tampilkan. Ya, saya share screen. Oh, oke. Bu Sofi yang share screen sendiri atau saya? Bisa dinaikkan nggak? Saya nggak tahu bagaimana ininya. Saya share screen itu. Boleh. Ya. Ini 1 Petrus 1 ayat 9 sampai. Silakan Fatimah bantu. Ya, terima kasih. Ya, sudah dikasih di share screen, Pak? Sudah. Layar saya? Udah. Apa sih tujuannya suatu kitab? Kita baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab-kitab teologi, kitab-kitab suci yang dikatakan suci. Kenapa suci? Apa tujuannya sih, teman-teman? Ini loh tujuannya. Rasul Petrus sudah ngomong. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa. Jadi ketika saya baca Al-Quran, saya tuh enggak pengen tahu tentang tadi loh, apa namanya? Dia bilang apa? Langit dan bumi menyatu, Big Bang, teori Big Bang. Masa terjadi Big Bang ya? Iya, kalau mau baca teori Big Bang, lo baca bukunya Stephen Hawking, baca bukunya Science, baca bukunya Fisika, ya, baca bukunya The Black Hole. Saya enggak pengen tahu tentang teori Big Bang. Saya enggak pengen tahu mengenai manusia terbuat dari air atau terbuat dari 1 sel, 2 sel, 3 sel. Yang perlu saya tahu ketika saya membaca suatu kitab yang dianggap suci, saya tujuannya cuma satu. Adakah berita keselamatan di dalam kitab suci itu? Betul nggak, teman-teman? Betul. Amin. Ini loh tujuannya kita beriman tadi sesuatu yang nggak kita lihat. Tadi Farhan mengatakan, lo jangan mikir Allah itu tidak terlihat. Lo kamu kok bisa percaya Allah? Kamu kok bisa percaya malaikat-malaikat? Lo memang kau pernah lihat malaikat kok? Kau pernah naik ke surga apa bolak-balik tamasya ke surga neraka? Kau pernah lihat neraka? Pernah lihat surga? Apa tujuanmu beriman akan sesuatu yang kamu tidak lihat? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu teori Big Bang? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu gunung-gunung ada di laut itu berapi? Apakah tujuan kita mengetahui kitab suci itu untuk tahu nanti di Arab Saudi ada gedung-gedung bertingkat? Lah apa urusannya? Kamu baca aja kitab arsitektur kalau mau tentang bagaimana cara membangun gedung-gedung dan melubangi gunung-gunung itu. Bukan urusan saya itu. Ketika saya membaca satu kitab yang disebut suci, tujuannya cuma satu. Ya. Yaitu ada tidak berita jalan bagaimana saya bisa diselamatkan setelah saya mati. Karena kita semua tahu kita mati dan kita sudah dihukum Tuhan, mati pasti masuk neraka. Nah ini loh tujuan imanmu itu loh, beriman kepada Allah, beriman tadi ada manusia namanya Adam. Orang ateis tidak beriman, orang ateis itu taunya manusia dari monyet. Untuk apa aku beriman ada manusia namanya Adam? Adam makan buah kudi, dibuang dari surga. Untuk apa? Siapa yang bisa membuktikan Adam? Siapa yang bisa membuktikan tadi dikatakan penciptaan tumbuhan kenapa hari ketiga? Lah memang itu ada waktu Tuhan menciptakan tumbuhan. Untuk apa saya beriman kepada kitab Taurat yang ditulis Musa? Cuma satu, saya beriman kepada hal yang tidak kelihatan. Yaitu untuk keselamatan jiwa. Bagaimana sekarang kita ngecek suatu kitab itu berasal dari Tuhan? Kalau kitab itu mengandung nubuatan dan nubuatannya digenapi. Itulah bedanya Alkitab sama kitab-kitab karangan lainnya. Mengapa Muslim selalu memposisikan diri kitab sains? Karena tidak ada mujizat di dalam Quran. Saya tanya, ada tidak mujizat di dalam Quran? Alkitab bukanlah kitab sains, walaupun ada sains di dalam Alkitab kita. Tapi Alkitab itu bukan kitab sains. Alkitab tidak mencoba memberitahukan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, tidak. Alkitab itu bicara mengenai siapa yang menciptakan bumi dan matahari. Alkitab tidak bicara, kamu tidak perlu tahu detail-detail. Wong kowe dikasih tahu nyiptake bumi, matahari, tumbuhan, ya kowe ra iso nyiptake kok. Kamu hanya perlu tahu siapa yang menciptakan semuanya ini loh, siapa. Alkitab tidak memberitahukan kamu dari sperma begini. Walaupun ada, Mazmur 139. Ya, dia merekam kita di dalam kandungan ibu kita ada. Tetapi bukan itu intinya. Bukan aku pengen tahu penciptaan manusia, enggak.
Alkitab bicara mengenai siapa yang menciptakan kamu di dalam kandungan ibumu. Jadi Alkitab ini ceritanya tentang Tuhan, bukan tentang sains. Karena kenapa? Di dalam Quran tidak ada mujizat. Saya kasih tahu Anda aja. Dan tidak ada nubuatan, satupun tidak ada, zero. Alkitab mengandung 8.632 nubuatan. 350-nya tentang Mesias, yaitu tentang Sang Injil atau kabar baik itu sendiri. Jadi Alkitab ini a book full of prophecies. Kitab penuh dengan nubuatan. Apa gunanya nubuatan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diteliti dan diselidiki oleh nabi-nabi yang apa? Telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi itu bukan bernubuat untuk nanti ada teori Big Bang, nanti ada sidik jari, nanti ada kebun binatang. Aku tidak peduli itu. Itu tidak ada hubungannya sama keselamatan jiwa. Ya. Tetapi bernubuat tentang apa? Tentang itu, kasih karunia. Bagaimana caranya jiwa kita ini diselamatkan setelah kita mati. Dan mereka meliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus ini adalah roh Allah sendiri yang menginspirasi penulis Alkitab. Ya, yang menginspirasi mereka untuk menuliskan tentang nubuatan tentang Yesus. Kapan Yesus ini akan datang? Dan bagaimana kehidupan Mesias ini? Yaitu roh yang ada di dalam diri mereka, para nabi dan para rasul, yang memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Alkitab itu penuh dengan nubuatan. Makanya di dalam, kalau kita baca Lukas 24, saya kasih ada satu-satu dulu. Yesus berkata setelah dia bangkit. Ini dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, kemudian pada waktu murid-muridnya berkumpul, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Yesus berkata begini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa dia itu harus mati. Disalibkan, matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus. Bahwa dia nanti lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma di kota Madinah. Bukan. Lahirnya itu di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, tanah Yehuda. Itu sudah dinubuatin. Makanya diselidiki di dalam kitab-kitab suci. Bukan diselidiki di dalam buku tentang Big Bang, tentang apa makhluk bersel dari air. Tidak ada itu kayak gitu-gitu. Ya, tidak guna itu buat keselamatan jiwa kita. Ya, nubuatan itu gunanya untuk mengetahui ini loh, Yesus ini loh. Sang penebus juru selamat, keselamatan, kabar baik, Injil itu kapan, siapa, Injil itu siapa. Supaya tidak salah Mesias. Bahwa Mesias harus lahir dari seorang perawan itu sudah dinubuatkan. Maka Yesus mengatakan, kamu jangan kaget, aku bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa harus berbicara dalam nubuatan? Tuhan itu kalau bicara sama kita itu dalam nubuatan, teman-teman. Ya, kita lihat. Yesaya, kita lihat dulu ya. Saya kasih Anda satu-satu. Yesaya 46. Kita lihat ayat 9 sampai 10. Ini Anda bisa lihat nih. Yesaya 46, aku gedein. Tuhan ngomong begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. I am God, there is none like me. I declare the end from the beginning. Jadi cirinya kalau seorang nabi ngaku mendapat firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Cirinya suatu kitab itu berasal dari Tuhan. Itu bukan puisi, bukan ritmenya sama seperti Quran. Ya, nas, at, hahaha. Enggak itu, Tuhan enggak bicara dalam bentuk sajak atau syair. Cirinya kata Tuhan, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. I declare the end from the beginning. Tuhan ngomong begini. Kalau seorang nabi itu mendapat firman atau suatu kitab itu berisi kata-kataku, berisi firmanku. Tuhan ngomong, aku sudah ngasih tahu duluan hal yang belum terjadi
jauh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sebelum kenyataannya itu ada. Yesus ngomong begini nih. Di dalam perjanjian baru. Yesus ngomong, nanti kamu jangan kaget. Aku akan mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku memberitahukan ini lebih dulu kepadamu. Supaya ketika itu terjadi kamu tahu aku sudah ngomong duluan. That's prophecy. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah ngomong lebih dulu sebelum hari itu terjadi. Itu namanya nubuatan. Kenapa teman-teman Tuhan berbicara dalam nubuatan? Karena Tuhan itu ngomong begini. I am God, aku tinggal in a high and lofty place. Aku itu tinggal di tempat yang tinggi dan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itu artinya Tuhan itu di luar dimensi ruang dan waktu. Bagi Tuhan itu tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bagi Tuhan masa sekarang, masa lalu, masa depan itu bersamaan muncul di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah tahu dulu masa depan itu nanti seperti apa. Belum terjadi, Tuhan ngomong. Supaya ketika hal itu terjadi, Yesaya 43 ayat 12, kamu tahu bahwa aku sudah ngomong duluan dan bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu. Aku sudah ngasih tahu duluan sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi, kamu tahu bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku, kata Tuhan. Itu tandanya. Makanya Alkitab kita mengandung 8.632 nubuatan. Quran berapa? Nubuatannya? 0. Dan ketika saya menyelidiki nubuatan di dalam Quran, Yesus menggenapi berapa teman-teman? Yesus menggenapi almost 350, hampir 400. Ya saya bisa kasih Anda rinci 350 nubuatan ada di mana saja. Ya, saya bisa kasih Anda detail 350 nubuatan tentang Mesias. Ya. Semua digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bu Sofi. Belum selesai, Pak. Oh, belum ya? Pak. Tolong, 1 menit. Tadi ketika dia tanya, tumbuhan, ya, tumbuhan kok diciptakan pada hari ketiga tanpa matahari? Anda masih bisa lihat layar saya, teman-teman? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Masih, Bu. Hadis saya Muslim, hadis saya 4997 ini kelihatan? Ya. Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 enggak, teman-teman? Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Dubbing ya? Dubbing ya? Oh. Tidak, Bu. Oh, kok saya dubbing. Oke. Ya, dubbing. Saya Muslim 4997. Anda ingat-ingat. Awal penciptaan makhluk dan penciptaan Adam katanya. Kapan tumbuh-tumbuhan? Tadi Pak Wahyu harusnya tanya. Nah, kalau menurutmu tumbuhan itu diciptakan hari keberapa? Tanya sama dia. Tunjukkan di dalam Quran tumbuhan diciptakan hari keberapa? Lihat ini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 Suhaib bin Yunus dari from dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Kapan pohon-pohon? Senin. Menjadikan bahan mineral Selasa, menjadikan cahaya matahari baru pada Rebo. Bintang Kemis. Adam Pak, hari Jumat. Turunkan nomornya. Turunkan dong nomornya tadi, hadisnya. Lanjut, Bu Sofi. Saya Muslim 4997. Ini kalau menurut hadis ini kira-kira lebih dulu pohon apa lebih dulu matahari? Pohon, Bu Sofi. Lebih dulu dongeng, Bu. Lebih dulu dongeng, Bu Sofi. Aduh, ketawanya Pak Timothy. Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga di dalam Alkitab itu mempunyai makna rohani. Itu bicara mengenai kebangkitan tubuh. Makanya Yesus dan Rasul Paulus ketika bicara mengenai kebangkitan tubuh yang baru, dia mengatakan ini, seumpama biji, kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan benih atau menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu bicara kebangkitan, maka Yesus itu bangkitnya pada hari ketiga. Itu ada korelasinya, ada nubuatannya. Ada baca 1 Korintus 15, kebangkitan tubuh pada hari ketiga. Ketika Paulus bicara mengenai kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak bisa dibangkitkan lagi dengan tubuh yang baru. Dari kamu artinya apa ki dino apa iki? Tumbuh-tumbuhan Senin. Artinya apa dino Senin tumbuh-tumbuhan ngawur? Jadi kitab Taurat itu tidak ditulis dengan ngawur. Tuhan bicara kenapa hari pertama terang atau or. Loh itu ada
ada maknanya. Walaupun itu tidak ada matahari, itu ada maknanya, teman-teman. Manusia itu hidup bukan cuma dari makanan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ketika dia bicara hari pertama terang, kemudian dia memisahkan hari kedua, dia memberikan air dengan air itu dipisahkan sama Tuhan. Rakia, dia menciptakan horizon. Ya, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu semua ada makna rohaninya. Orang ngawur Tuhan itu nek ngomong. Iki lo lihat tumbuh-tumbuhan nok dino Senin. Lah minerale Selasa, mataharine Rebo. Iki apa padha wae ta iki? Iki. Ada makna rohaninya, teman-teman. Ada makna rohaninya. Ya, jadi saya rasa itu. Jadi bukan sains. Alkitab bukanlah kitab sains. Alkitab itu kitab mujizat. Tidak ada sainsnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Tidak ada sainsnya ketika Yesus lahir dari seorang perawan. Sainsnya ning ndi tak takoki. Ono anak lahir dari seorang perawan. Makanya tadi saya bantah, Bu Sofi. Tadi saya bantah. Ya. Coba penciptaan manusia pertama itu dari Quranmu apa? Apakah siapa yang menghamili supaya jadi Adam? Saya gitu kan. Karena dia mau menolak tentang kuasa Allah. Gitu. Ya sekarang kalau kita tunjukkan sains di dalam Quran, ya di dalam surah 86 ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan apa manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang sobi atau tulang belakang laki-laki dengan tulang dada perempuan itu dari mana? Dari Hongkong. Dari lumpur hitam juga sebenarnya mau saya kejar Bu tadi. Banyak Pak, banyak. Tadi harusnya ritmenya cepet, jangan sampai diadam aja. Bicara mengenai matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Mana sainsnya tak takoki? Sains dari Hongkong, silsilah wae salah kabeh kok. Silsilah itu loh di dalam Quran salah tempat. Injil bisa ada di zaman Musa itu kan sudah kita buka banyak kali. Nanti saya juga akan bikin videonya mengenai hal ini. Ya saya minta dia mengakui dulu Bu. Tadi saya minta dia mengakui kalau nggak ada. Nggak bakal dia mengakui ini jadi Kristen Pak. Iya. Teman-teman, itulah ya jawaban daripada para apologet Kristen, yaitu Fatimah Sadiah dan Sofiatul Al-Hayat Indonesia ya. Mereka jelas sekali, mereka berpengetahuan, beda dengan Farhan ya, yang ketika ditanya muter-muter gak karu-karuan, gak jelas ya, ngalur ngidul ya, tanpa bisa menjawab pertanyaan daripada Pak Wahyu Ilahi ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa terus dukung UL Adi Personal Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam toleransi, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian guys. God bless you. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.